Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Firoz Safana Putra dengan NIM 41423010018. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul membuat aplikasi sederhana untuk menampilkan data menggunakan metode CRUD dan data science. Pengolahan data yang dilakukan secara manual tentu tidak relevan lagi mengingat banyaknya jumlah data, risiko kesalahan dalam perekapan, dan waktu pemrosesan yang cukup lama. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah sistem yang dapat melakukan perekapan data secara otomatis. Pada makalah ini, aplikasi sederhana berbasis web dibuat untuk merekap data pengukuran sebuah resistor dari berbagai macam tipe atau manufaktur. Bahasa pemrograman utama yang saya gunakan adalah Python versi ketiga serta MySQL untuk backend-nya. Kemudian untuk front-end-nya saya menggunakan framework Bootstrap agar user interface-nya lebih menarik. Dan Python ini nanti akan dihubungkan dengan web dan routing URL. Selain itu digunakan juga library seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan data. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk membuat aplikasi sederhana berbasis web yang mempermudah dalam merekap data pengukuran sebuah resistor dari berbagai macam tipe. Sehingga kita tidak usah menulis manual lagi di kertas satu persatu. Ini adalah library-nya untuk penjelasannya. Yang pertama adalah NumPy. NumPy ini kita gunakan untuk memproses array dan matriks. Biasanya untuk berisikan fungsi matematika seperti aljabar linear dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu Pandas. Di sini digunakan untuk analisa data yang didukung untuk struktur data yang cepat, fleksibel, dan ekspresif yang dirancang untuk bekerja pada data relasional atau berlabel. Kemudian ada Matplotlib, ini digunakan untuk memvisualisasikan data. Yang terakhir ada framework TensorFlow yang sangat populer untuk membuat model machine learning. Selain TensorFlow ini, kita bisa juga menggunakan PyTorch, Keras, dan lain-lain. Lalu aplikasi yang harus kita download yaitu adalah text editor. Di sini saya menggunakan text editor VS Code. Lalu yang kedua adalah SMPP. Ini adalah flowchart-nya. Yang pertama kita memulai dengan membuat folder, lalu membuat environment, menginstal library-nya, membuka text editor, lalu membuka juga SMPP. Lalu kita membuat database dan tabel, lalu kita baru menjalankan app dan akan dibuka pada sebuah browser. Ini untuk kode programnya. Untuk kode program saya akan langsung saja ke VS Code. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus meng-create table atau membuat table. Di sini saya meng-create table. Yang pertama sudah dipastikan kita buka dulu VS Code-nya, lalu kita nyalakan SMPP, kita nyalakan di sini Apache dan MySQL. Lalu sebelum membuat tabel, pastikan juga kita harus mempunyai sebuah database. Di sini saya sudah mempunyai database. Database saya di sini adalah PK2. Lalu kita hubungkan dulu ke database, lalu kita membuat tabel. Di sini tabel saya bernama TB2. Berisi sebuah variabel yaitu yang pertama ID, di sini auto increment primary key. Lalu variabel kedua adalah tipe, dengan tipe data varchar 255. Apa artinya varchar 255? Ini artinya karakter pada tipe ini maksimal adalah 255. Jadi user tidak boleh memasukkan karakter lebih dari 255. Lalu ada not null. Not null ini artinya harus diisi, tidak boleh kosong.
Yaitu variabel kedua yaitu nilai pengukuran dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu toleransi sama seperti tipe ya, varchar 255. Setelah kita membuat tabel sini, kita langsung saja ke app.tb.py. Di sini kita pertama harus mengimport library yang digunakan. Di sini ada Flux untuk menghubungkan antara website dengan Python-nya, MySQL.connector, Pandas, dan library lainnya. Kemudian ada app Flux 6. Di sini kita balik lagi ke PPT-nya. Pertama kita create table, lalu kemudian tadi sudah import library, lalu kita membuat aplikasi Flux. Di sini app sama dengan Flux underscore 2 kali, name underscore 2 kali. Lalu kita yang kemudian adalah kita menghubungkan ke database. Di sini hostnya adalah localhost. Jadi kita di sini offline. Kemudian di sini saya ada menggunakan kode yaitu setelah Flux satu connection di sini train neural network. Ini adalah untuk melatih sebuah data untuk nanti kita akan memprediksi nilai pengukurannya. Di sini untuk nilai X adalah ID dan sumbu Y-nya nilai pengukuran. Di sini kita menggunakan library TensorFlow. Kemudian untuk app.root di sini ada fungsi indeks. Fungsi indeks ini adalah fungsi pada halaman utama atau halaman pertama. Di sini ada button, ada edit, dan lain-lainnya. Ini untuk HTML-nya tadi kita menggunakan framework Bootstrap. Kemudian ada fungsi add data. Di sini kita yang perlu diperhatikan adalah variabel di sini haruslah sama. Kemudian di sini untuk query-nya adalah insert. Yang harus dipastikan untuk add data adalah insert into tb2. Lalu di sini ada ininya front end-nya. Kemudian ada fungsi delete. Di sini untuk query-nya adalah delete from tb2 where id. Kemudian selanjutnya ada fungsi edit. Sama seperti add data tadi untuk ininya, namun untuk query-nya adalah kita update. Query-nya di sini adalah update. Ininya juga sama. Untuk HTML dan CSS-nya sama. Lalu yang terakhir ada fungsi plot. Di sini kita untuk memvisualisasikan datanya tersebut. Untuk sumbu X di sini grafiknya adalah tipe dan sumbu Y adalah nilai pengukuran. Lalu ada juga ini ada prediksinya. Kemudian diakhiri dengan if name main. Main ini artinya tadi kita diawali dengan kode berikut. Tadi kita awali dengan app sama dengan flex name. Maka kita harus mengakhiri dengan app run dengan variabel yang sama yaitu main. Oke, kita akan langsung saja merunning ini. Sini saya environment yang saya gunakan kebetulan sini sudah saya buat yaitu pk2jn. Di sini untuk mengganti environment adalah kita di pojok kanan bawah pada Visual Studio Code di pojok kanan bawah. Lalu kita pilih di sini adalah pk2jn, environment yang sudah dibuat. Di sini kita start.
sedang dalam proses. Karena kita menggunakan AI seperti TensorFlow, jadi prosesnya sedikit lama. Kita tunggu sampai pinnya keluar. Oke, sudah selesai diproses. Kalau sudah ada, debugger is active. Di sini kita copy linknya. Di sini kita copy linknya, lalu kita buka browser. Di sini saya buka browser baru saja. Di sini saya buka browser baru di sini. Copy linknya, paste di sini. Nah, ini dia. Saya kecilkan sedikit biar kelihatan. Ini dia tampilannya untuk front end-nya sudah betul ya. Ada data pengukuran resistor 220 ohm. Di sini ada tipenya atau jenis dalam pabrikannya. Di sini ada nilai pengukurannya. Untuk toleransinya seperti resistor gelang biasa. Di sini ada berwarna, silver, emas, dan lain-lain. Kita coba untuk add data. Di sini saya menggunakan asal saja. Nilai pengukurannya karena kita 220, saya tidak jauh-jauh dari 220, 266 mungkin. Untuk toleransinya di sini kita bisa pilih ya, ada 3 option. Karena di programnya di sini sudah kita buat juga option value. Jadi ada 3 option. Kita pilih perak, kemudian submit. Nah, ini ada tipe data baru yaitu ID terakhir yaitu 7. Nah, tipe data ini juga bisa kita edit. Coba kita edit tadi. Ini saya ganti dari RS3S111. Dan nilai pengukurannya adalah 262. Dan toleransinya adalah sama perak. Kita submit lagi. Nah, ini berubah datanya. Kalau kita ingin delete, bisa juga. Saya ingin mendelete data terakhir tadi, atau kita delete saja data pertama di sini R3S. Nah, sudah ke delete. Dan yang terakhir kita coba lihat untuk fungsi plotnya, yaitu kita lihat grafik. Nah, ini agak sedikit lama karena kita menggunakan TensorFlow. Ini dia untuk grafiknya. Ini tadi kita yang terakhir yang kita tambahkan tadi adalah 262, melebihi dari 250. Nah, untuk yang garis kuning ini adalah garis prediksinya. Jadi garis prediksinya ini kita atur jadi menjadi linear. Itu saja untuk itunya. Ini juga bisa diedit tadi. Kita balik lagi ke PPT-nya. Ini untuk programnya tadi sudah dijelaskan. Untuk hasilnya sudah halaman awal, halaman add data, edit data, dan plot data. Untuk kesimpulannya adalah app ini harus kita menggunakan Flux karena kita
Python kita hubungkan dengan website untuk mengolah data pengukuran investasi. Menggunakan MySQL kita sebagai database-nya, lalu Pandas untuk memanipulasi data, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan datanya. Selain itu, app ini kita juga tadi gunakan TensorFlow untuk melatih model jaringan saraf tiruan guna memprediksi nilai pengukuran. Kita pada app ini bisa dibilang kita menggunakan metode CRUD untuk membuat, menampilkan, mengupdate, dan menghapus data. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.